Sebelumnya 91 hari Bima Suci. Akhirnya kami sandar di Kota Tual. Ini sekaligus menjadi penanda usai sudah perjalanan etape keempat pelayaran latih Kartika Jalakrida tahun 2022. KRI Bima Suci sandar di dermaga RE Marta Dinata sehari sebelum perayaan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebelum sandar, taruna mendapatkan materi pelatihan peran layar, peran khas yang wajib diikuti oleh taruna Angkatan Laut. Selain itu, taruna juga mendapat materi peran jaga perang. Para taruna melakukan simulasi peran jaga perang untuk operasi infiltrasi ke pertahanan musuh. Di episode kali ini, kami ingin bercerita tentang bagaimana semarak 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari Kota Tual. Hari ini hari kedua, KRI Bima Suci sandar di Kota Tual. Taruna mengikuti upacara bendera di 3 tempat berbeda, di lapangan Lodar L, Kota Tual, di Kabupaten Maluku Tenggara, dan KRI Bima Suci. Kami memilih untuk mengikuti secara langsung upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kali ini di atas KRI Bima Suci. Lapor upacara memperingati ke-77 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Acara ini dipimpin langsung Komandan KRI Bima Suci, Letkol Laut Pelaut Muhammad Sati Lubis. 100 orang terlibat dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di atas kapal. 60 diantaranya terdiri dari ABK KRI Bima Suci dan perwakilan Lanal Tual. Sisanya taruna Angkatan Laut. Mereka berbaris rapi di anjungan utama dan geladak utama. Di pinggir dermaga RE Marta Dinata, Lanal Tual, di atas kapal latih KRI Bima Suci, upacara sederhana ini berlangsung dengan hikmat. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Rasa cinta tanah air terasa lekat dan kuat dari atas kapal. Hari kemerdekaan menjadi momentum refleksi atas perjuangan bangsa, khususnya mengenang kembali pengabdian prajurit yang telah wafat di medan juang. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat, ditambah. Dalam amanatnya, komandan berharap para taruna bisa memaknai dan mengisi kemerdekaan ini dengan baik, melakukan kegiatan positif demi kemajuan dan kekuatan bangsa dan negara.
Sela-sela mengikuti upacara bendera, kami mengabarkan pelaksanaan perayaan 17 Agustus dari KRI Bimasuci. Kami menyiarkan secara langsung kabar dari Kota Tual untuk pemirsa Kompas TV. Dan kini kita akan bergabung dengan rekan kami Jona Hamonangan di Tual, Maluku yang mengikuti rangkaian kegiatan dari KRI ini. Jona, selamat pagi. Nah, ini sudah bersandar KRI Bimasuci dan bendera di atas kapal nih, Jona nih. Ada rangkaian parade juga yang akan berlangsung. Nah, Jona, seperti apa rangkaian parade yang akan dilangsungkan di sana? Ya, Timothy, rangkaian kami di Tual ini selama 4 hari dan hari ini masuk di hari kedua. Jadi di 17 Agustus ini ada banyak kegiatan. Yang pertama sudah terlaksana, yaitu ada upacara 17 Agustus dan nanti akan ada digelar open ship. Nah, open ship ini nanti untuk para anak-anak remaja seperti anak sekolah. Siaran langsung tidak mudah. Awalnya kami memilih menyiarkan di dermaga agar visual kapal terlihat utuh. Namun, hambatan sinyal yang tidak stabil. Akhirnya kami berpindah ke Geladak. Jadi pun baru saja sampai di mana sebelumnya kita berlayar dari Sabah, Malaysia, dan tentu saja ada rasa nasionalisme yang semakin terasa ketika kita merayakan Hari Kemerdekaan yang di atas tiada KRI. Baik, terima kasih Jona Hamonangan. Ini melibatkan warga sekitar juga, antusiasmenya juga pasti dari warga ini. Seru melihat kapal yang begitu indah dan begitu megah untuk merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia di Tual, Maluku. Terima kasih Jona Hamonangan. Selamat merayakan. Salam buat teman-teman di sana. Ada perayaan sederhana yang diselenggarakan Satla KJK di kapal setelah upacara bendera selesai. Tasyakuran dengan tumpengan, tradisi kuliner masyarakat Jawa kuno yang hidup di lereng-lereng bukit. Tujuannya memohon keselamatan sekaligus simbolisasi rasa syukur. Nasi kuning ini hanya dilengkapi lauk pauk sederhana, tapi kehangatan di dalam kabin kapal di tengah perayaan 17 Agustus ini terasa penuh dan utuh. Ujub doa di tengah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia diakhiri dengan memotong tumpeng agar keberkahan dan keselamatan selalu menyertai perjalanan KRI Bimasuci. Sukacita peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Tual tak hanya berhenti di upacara. Seperti perjalanan sebelumnya, di Tanah Evap, Pulau Kei Kecil, Tenggara Kepulauan Maluku, kapal KRI Bimasuci juga menggelar open ship. Ini bukan kali pertama kapal latih Angkatan Laut ini sandar di Kota Tual. 2021 lalu, Satlat Kartika Jalakrida Angkatan 68 juga singgah di Kota Tual. Meski begitu, animo warga untuk berkunjung ke acara open ship KRI Bimasuci tidak surut. Kapal latih seluas 1.500 meter persegi ini disulap jadi objek wisata edukasi bagi masyarakat Tual. Anak-anak, pelajar, dan keluarga dapat berinteraksi langsung dengan ABK kapal layar kebanggaan Indonesia ini. Open ship ini terbuka untuk pelajar dan warga Tual gratis. Pagi ini, giliran rombongan TK Hang Tuah, Kota Tual berkunjung. Anak-anak didampingi guru dan keluarga terlihat antusias menyusuri kapal. Mereka diizinkan untuk menikmati suasana geladak, anjungan, dan ruang belajar taruna. Selama 2 hari kapal dibuka bagi masyarakat Kota Tual. Setiap harinya, kapal dibuka sejak jam 9 pagi sampai jam 6 sore.
Selama kunjungan terbuka berlangsung, setidaknya ada 500 orang yang datang perharinya. Kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kota Tual bahwa kotanya disinggahi KRI Bimasuci, kapal latih generasi penerus kapal legendaris KRI Dewa Ruci. Pertama, saya ngelihat masyarakat mungkin karena jarang mereka melihat kapal yang besar, mungkin kapal layar Indonesia. Ternyata Indonesia tuh punya kapal seperti ini karena orang-orang di sana. Terus ketika melaksanakan upacara, karena saya sebenarnya ikut upacara di kapal, tapi melihat antusias warga ketika selesai upacara, mereka datang ke kapal-kapal berbondong-bondong untuk mengikuti, melihat kayak gimana sih kapal, mungkin kapal layar Indonesia, kapal yang dipakai latihan oleh Taruna selama ini kayak gimana. Nah itu saya melihat dari mereka sampai bertanya-tanya, sampai bagaimana kok mungkin kayak gimana kapalnya, isinya kayak gimana. Nah itu mungkin beberapa dari masyarakat yang pengen melihat ke kapal. Hari kedua sandar di Kota Tual memang padat dengan perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Sayang rasanya melewatkan penyelaman di Indonesia Timur yang punya pesona laut rupawan, dan Pulau Kei kecil salah satunya. Kali ini para prajurit melakukan penyelaman di alur masuk Pelabuhan Tual. Prajurit yang menyelam berasal dari Dinas Penyelamatan Bawah Air, Pasukan Katak, dan anggota Satlak KRI Bimasuci. Mereka akan mengibarkan bendera merah putih dan bendera KRI Bimasuci. Bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dan hari kedua kita bersandar di Tual Maluku, para ABK melakukan refreshing dengan melakukan penyelaman. Nah, untuk mengetahui terkait dengan aktivitas penyelaman, langsung saja kita ngobrol dengan Pak Tirawan, yang merupakan salah satu dari personel Dinas Penyelamatan Tual. Tidak hanya Tirawan, tapi juga ada Pak Ngobrol. Pak, berapa personel tadi yang menyelam? Kami dari ABK RI, Lambai dan Pasang ada 7 orang yang hari ini. Nah, dari 7 penyelam tadi yang ke bawah itu sudah membawa bendera Indonesia Raya. Jadi sambil kita sudah 77 tahun kemerdekaan ya, dibubarkan di dalam air, bawah air. Nah, bendera Bimasuci, kebanggaan kapal Indonesia ya, kapal Nusantara. Nah, berarti ada 2 bendera ya Pak dikibarkan ya. Kapal yang melalang buana di Indonesia, Eropa, Asia. Nah, untuk perairan Tual sendiri gimana Pak? Apakah mungkin ada yang menarik atau mungkin sama dengan daerah lain? Kalau dibanding Surabaya jauh bagus di Tual, wilayah timur ya. Gambarnya itu bisa celing gitu, jernih ya. Apalagi kalau di Jawa ibaratnya kayak di Tual, wah, jauh sekali ya. Wah, harapannya sih Jawa bisa kayak Tual, bisa jernih gitu. Jadi banyak yang minat untuk jadi penyelam asal diving ya, ada sekedar fun, sekedar fresh ya. Gerimis tipis tidak jadi halangan penyelaman pagi ini. Mereka akan menyelam hingga kedalaman 15 meter dari permukaan laut di sekitar dermaga Lanao Tual. Tak butuh waktu lama, akhirnya bendera merah putih dan bendera KRI Bimasuci berkibar di bawah Laut Tual. Meski tingkat visibilitas di dalam laut kurang baik dan arus dalam cukup kencang, hal ini tak mengurangi kebanggaan dan kebahagiaan para penyelam.
Semarak perayaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-77 masih terus berlanjut dari Kota Tual. Masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara menunggu momen ini. Ya, Kirab Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 69. 83 personil Taruna yang tergabung dalam Gita Jala Taruna menyemarakan agenda Kirab Kota. Formasi genderang suling kali ini terdiri dari 4 orang tambur mayor, 44 orang penabuh drum, baik snare drum, tenor drum, maupun bass drum, 15 orang pemain belira, 3 orang pemain xylophone, dan 17 orang peniup trompet dan tuba. Bagi masyarakat Tual, kedatangan Kadet Angkatan Laut ke Tual bukan yang pertama, tapi semarak kirab keliling kota baru pertama kalinya. Tahun 2021 lalu, Gita Jala Taruna, Akademi Angkatan Laut Angkatan 68, hanya memainkan genderang suling di Mako Lanal Tual, dekat dermaga R.E. Marta Dinata. Kondisi pandemi COVID-19 jadi alasan tidak diselenggarakannya kirab. Kirab Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 dimulai dari kantor Wali Kota Tual. Dari genderang suling Gita Jala Taruna yang kita tampilkan dan kita persembahkan untuk masyarakat Tual itu sangat membuat kita, membuat kita bangga karena masyarakat di sana itu sangat antusias banget. Jadi kita itu waktu itu kirab sejauh 4 km tuh Mas, lumayan jauh. Terus jalannya juga naik turun. Tapi masyarakat di sana itu ngikutin dari awal sampai akhir. Rute kirab kota kali ini cukup menantang. Tak hanya terjalnya medan, tapi juga teriknya sinar matahari di timur Indonesia. Selain melewati Kota Tual, kirab kota ini juga melewati Kabupaten Maluku Tenggara. Korps Genderang Suling Gita Jala Taruna memainkan 25 lagu sepanjang rute. Lagu Sail Over Seven Seas jadi lagu spesial yang dipersembahkan para taruna. Sepanjang kirab berlangsung, antusiasme warga tak ada habisnya. Hal ini menjadi bahan bakar semangat bagi para taruna. Kalau saya lihat mungkin karena mereka di sana jarang melihat yang namanya drum band, apalagi mungkin marching bandnya beda dari kayak biasanya. Mungkin yang anak-anak sekolah marching band kayak mungkin berbeda lah dengan halnya marching bandnya mungkin dari Akademi TNI ataupun tepatnya di Akademi Angkatan Laut. Mereka kayak antusiasmenya ketika saya lihat, saya sempat menengok ke belakang, itu panjangnya luar biasa ketika melaksanakan kirab itu. Luar biasa sekali antusiasmenya. Akhirnya, kirab genderang suling Gita Jala Taruna sampai juga di Stadion Maren Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Garis finish kirab kota dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Kei Kecil. Jadi di sana pula kita itu bisa mengajak terutama itu para pemuda-pemuda Kota Tual di Kei Island itu untuk lebih bisa mencintai NKRI seperti itu. Jadi itu yang kita tularkan kepada anak-anak di sana melalui GS. Genderang suling Gita Jala Taruna adalah salah satu ekstrakurikuler yang jadi budaya bagi Taruna Akademi Angkatan Laut Indonesia. Dalam dunia militer, tradisi genderang suling ini sangat penting. Tidak hanya sebagai medium penyalur hobi dan unjuk kebolehan seni, tapi melatih banyak hal, kedisiplinan, kekompakan, patriotisme, dan memupuk nasionalisme. Sajian genderang suling Gita Jala Taruna menjadi penutup semarak 17 Agustus di Kota Tual hari ini. Besok, kami dan tim Satla Kartika Jala Krida masih ada di Tual.
Simak terus keseruan kami, masih dari Kota Tual di Pulau Kei Kecil, Maluku, dalam 91 hari Bima Suci.